Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lobster air tawar dimanapun Anda berada. Salam capit dari Krisna Farm Lobster Air Tawar. Untuk video kali ini saya akan sharing kepada sahabat lobster air tawar mengenai cara pencegahan agar lobster air tawar yang kita pelihara atau kita budidayakan tidak mudah terserang penyakit, baik itu penyakit jamur, parasit, ataupun penyakit ekor melepuh yang sering menyerang lobster air tawar yang kita pelihara atau kita budidayakan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sahabat lobster air tawar, jangan lupa support channel Krista Farm dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke, sahabat lobster air tawar, mengenai sharing kali ini adalah pengalaman saya selama membudidayakan lobster air tawar. Karena memang selama membudidayakan lobster air tawar ini, saya juga pernah mengalami penyakit yang sering menyerang lobster air tawar, yaitu penyakit parasit, jamur, ataupun ekor melepuh, dan sampai mengakibatkan kematian pada lobster air tawar tersebut. Nah, maka dari itu, untuk sharing kali ini, daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah agar lobster air tawar yang kita pelihara atau kita budidayakan dapat berkembang dengan baik. Oke, sahabat lobster air tawar, dalam budidaya lobster, menjaga kualitas media berperan penting dalam kelancaran budidaya lobster air tawar, seperti media kolam, media air, dan peralatan penunjang lainnya. Karena kalau tidak, maka akan tumbuh berbagai macam penyakit yang pada akhirnya akan menyerang lobster air tawar itu sendiri. Umumnya untuk kolam indoor atau kolam yang tidak terkena sinar matahari akan lebih gampang tumbuh bibit-bibit penyakit, karena dari sisa pakan dan sisa kotoran lobster air tawar tidak bisa terurai dengan baik dan akan menjadi zat amoniak atau racun, sehingga dapat menurunkan kualitas air, dan di saat tersebut bibit penyakit mudah tumbuh. Ada beberapa penyakit yang biasa menyerang lobster air tawar, yaitu penyakit jamur, parasit, dan ekor melepuh. Untuk jenis parasit, ada beberapa jenis parasit yang biasa menyerang lobster air tawar. Ada yang berwarna kehitaman dan berjalan seperti ulat. Ada juga yang berwarna putih pipih dan memiliki antena. Dan masih ada beberapa jenis lainnya. Sebenarnya untuk lobster air tawar sendiri adalah hewan yang tidak mudah terserang penyakit, karena memang lobster air tawar adalah hewan yang bercangkang keras. Tapi jika perawatan media kolam tidak maksimal, maka cepat atau lambat penyakit juga akan tumbuh di kolam dan menyerang lobster air tawar yang kita pelihara atau kita budidayakan. Umumnya lobster air tawar yang didapatkan dari hasil tangkapan alam yang sering membawa penyakit, seperti parasit yang menempel di bagian tubuhnya. Jadi jika kita membeli lobster air tawar dari hasil tangkapan alam, untuk kita budidayakan, seharusnya kita melakukan langkah-langkah tertentu untuk menghilangkan parasit yang menempel di tubuh lobster air tawar, seperti merendam lobster air tawar dengan air yang sudah dicampur dengan garam ikan. Dengan begitu, parasit akan rontok dengan sendirinya. Dan di sini saya akan berbagi tips kepada sahabat lobster air tawar mengenai cara pencegahan lobster air tawar agar tidak mudah terserang penyakit. Dengan cara yang pertama, secara umum, kebersihan kolam lobster air tawar. Dan yang kedua, untuk kolam indoor, kita harus rajin membersihkan sisa pakan dan sisa kotoran lobster air tawar yang tidak bisa terurai, agar tidak menjadi zat amoniak atau racun. Selain itu, mempercepat tumbuh penyakit seperti jamur dan parasit. Dan untuk yang ketiga adalah membersihkan filter pompa secara berkala, agar kerja filter dalam menyaring kotoran-kotoran yang ada di air tetap maksimal. Dan untuk yang terakhir adalah mengganti atau mentop up air secara berkala sebanyak 20-30%, dengan tujuan air baru yang masuk di kolam kita mengurangi zat amoniak atau racun akibat sisa pakan dan sisa kotoran lobster air tawar. Selain itu, menambah kadar oksigen terlarut dalam air yang dihasilkan dari air yang baru tersebut. Oke, sahabat lobster air tawar, demikianlah tips dari saya. Mudah-mudahan untuk penjelasan kali ini bermanfaat untuk sahabat lobster air tawar, dan
Untuk sahabat lobster air tawar yang baru saja mampir di channel Krisna Farm, jangan lupa support channel Krisna Farm dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen videonya. Dan aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar sahabat lobster air tawar mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai cara budidaya lobster air tawar. Oke sahabat lobster air tawar, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.